Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa anzalalahul Qur'an wa ja'alahu mau'izatan wa shifaan wa rahmatan lisawil iman la raiba fihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Kompas TV yang terhormat, saat ini kita akan membahas tentang menggapai ampunan Ramadan. Pemirsa Kompas TV yang terhormat, Ramadan seringkali kita kenal dengan bulan berkah, bulan maghfirah, bulan rekonsiliasi, dan bulan penghikmatan. Ramadan disebut dengan bulan berkah karena di dalam Ramadan keberkahan-keberkahan itu sering kita dapatkan. Apa yang kita maksud dengan berkah? Berkah adalah kelebihan manfaat dari apa yang biasa kita terima. Kalau misalnya di luar Ramadan kita memperoleh pahala ketika kita membaca ayat-ayat Quran, maka di dalam Ramadan satu ayat Al-Quran yang kita baca itu seperti dengan menghatamkan Quran di luar Ramadan. Ada keberkahan di dalamnya. Kemudian yang kedua, Ramadan disebut maghfirah. Dia adalah bulan ampunan. Karena di dalam Ramadan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Ramadan disebut sebagai bulan rekonsiliasi karena Ramadan juga dimaksudkan agar supaya kita mau untuk kembali melihat, menilai kehidupan-kehidupan yang kita lalui. Ramadan juga disebut dengan bulan penghikmatan karena di dalam Ramadan kita senantiasa mau melayani, mau berkhidmat kepada sesama. Pemirsa Kompas TV yang terhormat, menggapai ampunan Ramadan berarti kita berusaha agar supaya kita bisa memperoleh ampunan di bulan Ramadan. Ajaran agama Islam yang senantiasa menuntun kita itu senantiasa menganjurkan bahwa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada waktu-waktu yang lalu itu insya Allah dapat diampuni oleh Allah kalau kita benar-benar mau memohon ampun kepadanya. Itulah sebabnya pemirsa Kompas TV yang terhormat, Ramadan kita sebut sebagai bulan maghfirah, bulan ampunan. Al-Quran senantiasa menuntun kita, di antaranya Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirus dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, wahai hamba-hambaku yang seringkali melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya dosamu memang banyak, tapi ampunan Allah itu jauh lebih luas daripada kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan. Karena itu, pemirsa Kompas TV yang terhormat, kalau kita kenal atau kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan ampunan, sehingga seluruh peribadatan ritual kita itu insya Allah itu akan berujung pada ampunan. Dua kalimat syahadat yang kita ucapkan itu adalah untuk mensucikan hati kita dari kemusyrikan. Salat yang kita laksanakan itu untuk mensucikan kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Puasa yang kita laksanakan itu mensucikan kita dari bujuk rayu hawa nafsu. Zakat, sedekah yang kita keluarkan itu untuk mensucikan rezeki dan harta kita. Haji yang kita telah laksanakan itu untuk mensucikan perjalanan kita kepada Allah. Jadi semua ibadah ritual yang kita laksanakan itu ujungnya adalah mengampuni kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan.
Hanya saja pemirsa Kompas TV yang terhormat, seringkali antara satu ibadah dengan ibadah lain, kita seringkali melakukan kelalaian. Itulah sebabnya ajaran agama senantiasa menganjurkan kepada kita, agar supaya kita mau untuk senantiasa memperbanyak permohonan ampun kepada Allah. Di dalam sholat saja, kita senantiasa dianjurkan setelah kamu memberi salam kanan kiri, maka senantiasalah kamu istighfar kepada Allah. Kenapa? Jangan sampai tadi waktu kamu melakukan sholat, itu ada saatnya hati dan pikiranmu itu tidak kepada Allah. Makanya kita disunahkan untuk mengucapkan Astaghfirullahaladzim atau Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Pemirsa Kompas TV yang terhormat, karena itu ampunan yang dapat kita raih di Ramadan ini itu sangat luas. Karenanya kalau kita lihat di dalam Ramadan ini, khususnya pada bagian ketiga dari Ramadan, itu ada waktu dari tanggal 21 sampai akhir Ramadan, seringkali dikenal sebagai waktu Lailatul Qadar atau Nuzulul Quran. Di dalamnya ada amalan-amalan yang dimaksudkan kalau kita melakukan itu lebih utama dari amalan kita selama 1000 bulan. Tapi bukan itu yang menyebabkan malam Lailatul Qadar itu menjadi malam keagungan. Selain dari ada ibadah yang memperoleh pahala seperti itu, maka keutamaan di malam-malam Qadar itu juga itu diberikan petunjuknya oleh ajaran agama, dikarenakan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pendosa. Itulah sebabnya pemirsa Kompas TV yang terhormat, dalam kaitannya dengan keinginan kita untuk memohon ampunan di Ramadan ini, ada hadis qudsi ketika Allah mengatakan, saya lebih senang, lebih suka pada rintihan penyesalan para pendosa daripada gemuruh zikir yang dikumandangkan kepada aku. Kenapa? Karena gemuruh zikir itu hanya menyentuh kebesaran Allah, sementara penyesalan para pendosa itu menyentuh kasih sayang Allah. Karena itu, pemirsa Kompas TV yang terhormat, kita patut untuk memanfaatkan Ramadan ini untuk menggapai ampunan Allah. Kita seyogianya berusaha agar supaya kita mau untuk melakukan usaha-usaha permohonan ampun kepada Allah. Petunjuk-petunjuk ajaran agama kita senantiasa menganjurkan bahwa selain ibadah ritual yang kita kerjakan itu, kita senantiasa dianjurkan untuk banyak istighfar, agar supaya dengan itu kesalahan-kesalahan yang kita lakukan insya Allah bisa untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Kompas TV yang terhormat, selanjutnya pembahasan kita tentang menggapai ampunan Ramadan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa Kompas TV yang terhormat, kita lanjutkan pembahasan kita tentang menggapai ampunan Ramadan. Kalau kita bicara soal ampunan tadi, jadi Allah lebih menyukai rintihan para pendosa, penyesalan orang-orang yang melakukan kesalahan kepada Allah ketimbang gemuruh zikir yang dikumandangkan kepadanya. Karena gemuruh zikir itu hanya menyentuh kebesaran Allah, sementara rintihan penyesalan para pendosa itu menyentuh kasih sayang Allah. Allah mengatakan, saya lebih suka untuk disentuh kasih sayangku daripada kebesaranku. Maka di akhir-akhir Ramadan, khususnya di hari ke-21 dan seterusnya, itu kita senantiasa dianjurkan agar supaya kita mau untuk memperbanyak, selain ibadah-ibadah ritual kita yang lain, kita juga mau untuk senantiasa mengintrospeksi diri, untuk istighfar terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Keutamaan orang yang melakukan permohonan ampun itu di malam-malam Qadar itu dapat dijelaskan dan dapat kita lihat penjelasan-penjelasannya ketika para ulama menjelaskan tentang keutamaan malam-malam Qadar itu.
Di antaranya, meskipun mereka berbeda pendapat tentang kapan malam Lailatul Qadar itu, tapi mereka semua sependapat bahwa di malam Qadar itu malaikat turun ke bumi atas izin Allah. Malaikat itu tertarik untuk turun ke bumi dikarenakan dua hal. Kata penghulu para malaikat, mari kita turun ke bumi. Coba lihat, luar biasa ini catatan amal kebajikan yang dilakukan oleh manusia. Kenapa bisa begini? Tidak dilakukan oleh penghuni langit. Apa itu? Kata para malaikat, hanya di bumi itu orang memberi makan kepada fakir miskin. Di langit tidak ada orang yang memberi makan. Yang kedua, kata para penghulu para malaikat itu, hanya di bumi ini kita lihat para pendosa itu merintih, menyesal di hadapan Allah. Itulah yang menyebabkan malaikat itu tertarik untuk turun ke bumi. Karena itu, dalam memanfaatkan Ramadan untuk bagaimana ampunan itu dapat kita raih, mari kita senantiasa perhatikan seperti apa tuntunan Rasulullah dalam kaitannya dengan bagaimana kita memohon ampun kepada Allah. Misal, Rasulullah SAW senantiasa menganjurkan kepada kita bahwa perbanyak istighfar. Itulah sebabnya di malam-malam Qadar itu ada dua amalan yang senantiasa dapat kita perbanyak, berkaitan dengan istighfar dan ibadah-ibadah ritual yang lain. Dan yang kedua, kita senantiasa mau berbagi, memberikan rezeki kita kepada yang lain, dan ibadah-ibadah sosial yang lain. Keutamaan untuk memperoleh ampunan Allah itu bukan hanya pada saat kita melakukan ibadah ritual. Coba simak riwayat berikut ini. Pemirsa Kompas TV yang terhormat, pada saat Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah, Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin dekat denganmu. Tuhan menjawab, yang dekat denganku adalah mereka yang tetap terjaga di malam-malam Qadar. Tuhan, saya ingin selamat dari titian siratmu. Tuhan menjawab, yang selamat dari titian siratku adalah mereka yang bersedekah di malam-malam Qadar. Tuhan, saya ingin kasih sayangmu, kata Musa. Tuhan menjawab, kasih sayangku saya peruntukkan untuk mereka yang menyayangi fakir miskin di malam-malam Qadar. Tuhan, saya ingin selamat dari api nerakamu. Tuhan menjawab, mereka memperoleh keselamatan itu adalah mereka yang tetap beristighfar di malam-malam Qadar. Musa melanjutkan, Tuhan, saya ingin taman-taman surgamu. Tuhan menjawab, taman surgaku kuperuntukkan untuk mereka yang bertasbih di malam-malam Qadar. Pemirsa Kompas TV yang terhormat, dari riwayat itu ternyata kita bisa melihat keutamaan orang yang senantiasa memanfaatkan khususnya di bagian ketiga Ramadan untuk senantiasa memperbanyak istighfar, permohonan ampun kepada Allah, dan ibadah-ibadah ritual lainnya. Yang kedua, yakni senantiasa mau berbagi dengan yang lain, membagi rezeki kepada orang lain, dan melakukan ibadah-ibadah sosial yang lain. Karena itu, lakukan dua hal dalam kaitannya dengan keinginan kita untuk memperoleh ampunan Allah itu. Pertama, jangan lalaikan ibadah-ibadah ritual, dan yang kedua, jangan lupakan ibadah-ibadah sosial. Atau ketika kamu telah berada di masjid, di tempat-tempat ibadah, setelah kamu melaksanakan ibadah ritual itu, maka tinggalkan tempat ibadahmu itu. Datangi tempat-tempat berkumpulnya orang miskin, tempat berkumpulnya orang yang teraniaya, karena dalam kehidupannya dia tidak memperoleh rezeki sama dengan rezeki yang kita peroleh. Karena itu pemirsa Kompas TV yang terhormat, ampunan Allah itu senantiasa diperuntukkan untuk kita. Itulah sebabnya ayat yang saya bacakan tadi berkaitan dengan larangan untuk kita berputus asa terhadap rahmat Allah. Ayat itu ditutup bahwa dosamu memang banyak, tapi ampunan Allah itu jauh lebih luas. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemirsa Kompas TV yang terhormat, karena itu dalam kaitannya dengan bagaimana kita menggapai ampunan Ramadan, kalau dari malam pertama hingga malam ke 18 atau 19 yang sudah kita lalui, maka kita senantiasa di malam pertama sampai seterusnya itu kita beraudiensi kepada Allah
dengan penuh ketundukan. Maka di malam ke-21 dan seterusnya, seyogianya kita senantiasa membiasakan diri untuk istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Kita dianjurkan seperti itu agar supaya kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan insya Allah itu akan diampuni oleh Allah. Ajaran Islam senantiasa menuntun kita, semakin banyak kebajikan yang kita kerjakan, maka semakin banyak pula aspek kehidupan kita yang kita sucikan. Contoh, pada saat kita menyodorkan sedekah, maka bersamaan dengan kita sodorkan sedekah, kita bayarkan zakat, bersamaan dengan itu juga Allah mengangkat penyakit dari dalam hati kita. Penyakit apa itu? Penyakit kikir, penyakit iri dan dengki, penyakit yang mementingkan diri sendiri, penyakit egois. Semua itu diangkat oleh Allah dikarenakan kita ingin untuk berbagi kepada sesama. Pemirsa Kompas TV yang terhormat, pembahasan tentang menggapai ampunan Ramadan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa Kompas TV yang terhormat, kita lanjutkan pembahasan kita tentang menggapai ampunan Ramadan. Sungguh beruntung mereka yang memasuki Ramadan ini dan senantiasa melakukan ibadah-ibadah ritual seperti yang dituntunkan oleh syariat Islam, dan berbahagialah mereka yang senantiasa melengkapi ibadah ritualnya dengan amal-amal sosial atau amal-amal kebajikan terhadap sesama. Kalau kesalahan itu berkaitan dengan Allah, maka mudah cara mengampuninya. Semua ibadah ritual kita itu ujungnya adalah untuk mengampuni kesalahan yang pernah kita lakukan kepada Allah. Tetapi yang susah adalah ketika kesalahan itu kita lakukan kepada sesama manusia. Itulah sebabnya ajaran agama senantiasa menganjurkan mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada sesamamu. Kalau pernah kamu melakukan kesalahan kepada tetanggamu, karib kerabatmu, teman sejawatmu, orang tuamu, dan siapa saja, lalu kamu masih menyaksikan dia masih hidup, maka usahakan engkau memohon maaf kepadanya. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka senantiasalah kamu membiasakan diri untuk setiap kali kamu mengingat namanya istighfar, mohonkan ampun kepada Allah. Atau dengan cara khususkan pada salat-salat malammu untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Hanya dengan cara itu, maka kesalahan kita terhadap sesama itu bisa diampuni oleh Allah. Itulah sebabnya ajaran agama kita senantiasa menganjurkan agar supaya selain ibadah ritual itu kita laksanakan dengan baik, kita juga dianjurkan agar supaya kita tidak pernah mengabaikan hubungan baik kita terhadap sesama, silaturahim. Kenapa? Karena itu juga dalam rangka bagaimana kita memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Kompas TV yang terhormat, Allah sendiri menyebut namanya sebagai At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Al-Ghafur, Maha Mengampuni. Kenapa? Karena Allah adalah senantiasa menunggu kita untuk senantiasa kembali kepadanya. Pemirsa Kompas TV yang terhormat, orang yang kembali kepada Allah hanyalah orang-orang yang senantiasa yang mau menyadari bahwa dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah alpah dari kesalahan. Karenanya mereka yang senantiasa mau mendekatkan diri kepada Allah adalah mereka yang senantiasa mau mengakui kesalahan yang pernah ia lakukan. Pemirsa Kompas TV yang terhormat, tibalah kita pada kesimpulan pada pembahasan kita tentang menggapai ampunan Ramadan. Yang pertama, Ramadan itu adalah bulan yang seringkali disebutkan dengan berbagai nama. Pertama, dia disebut sebagai bulan berkah. Yang kedua sebagai bulan maghfirah, ampunan. Dan yang ketiga sebagai bulan rekonsiliasi. Dan yang keempat sebagai bulan penghikmatan. Dengan nama-nama seperti itu, maka di dalam Ramadan kita seyogianya memanfaatkan Ramadan dengan nama-nama yang kita kenal sebagai nama dari bulan Ramadan. Kita jadikan dia sebagai bulan berkah, kita jadikan dia sebagai bulan ampunan, kita jadikan dia sebagai bulan rekonsiliasi, dan kita jadikan dia sebagai bulan penghikmatan kepada sesama. Yang kedua,
Ramadan mengajarkan kepada kita agar supaya kita termasuk orang yang tidak mau merasa suci, tidak mau merasa bahwa diri kita itu sudah tidak pernah lagi ada kesalahan. Tetapi Ramadan senantiasa menganjurkan kepada kita bahwa sebesar apa dan sebanyak apapun kesalahan yang pernah kamu lakukan, pahami dan sadari bahwa ampunan Allah jauh lebih besar dari kesalahan yang kamu lakukan. Bahkan ajaran agama mengatakan, sekiranya dosa-dosa yang kamu lakukan itu memenuhi dinding-dinding langit, maka ketahui ampunanku, kata Allah, itu jauh lebih luas daripada itu. Karenanya pemirsa Kompas TV yang terhormat, manfaatkan sisa dari Ramadan yang kita lalui untuk menggapai ampunan Ramadan itu dengan cara yang pertama, memperbanyak ibadah-ibadah ritual itu, dan yang kedua, lengkapi ibadah ritual dengan ibadah-ibadah sosial yang bermaksud untuk mencapai ampunan Allah. Saya kira demikian pemirsa Kompas TV yang terhormat. Terima kasih atas seluruh perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.